mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam mengamalkan, menjalankan sunnah-sunnah dan juga syariat-syariatnya. Mudah-mudahan kita nanti kelak mendapatkan syafaatul uzma di padang mahsyar nanti, dan mudah-mudahan kita nanti akan dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabb. Alhamdulillah kita udah masuk pada bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan yang keberapa Pak ya? Kalau dalam Islam, dalam bulan Islam, Rajab itu bulan yang ke 10 apa ke 7? Coba saya baca, ada 12 bulan. Pertama bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadas Tsaniyah, Rajab. Yang keberapa tuh? 7. Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Maka bulan Rajab adalah bulan yang ke-7 daripada bulan-bulan Islam. Rajab itu termasuk bulan yang dimuliakan. Ada istilahnya arba'atun hurum. Arba'atun hurum. 4 bulan yang diharamkan, 4 bulan yang disucikan, 4 bulan yang diagungkan. Ada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang 3 ini nempel, salasah mutawaliyah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan yang 1 misah, yaitu bulan Rajab. Maka dalam Islam ada 4 bulan yang Allah haramkan, yang Allah muliakan, yang Allah sucikan. Yang 3-nya nempel, yang 3-nya nyatu, tapi yang 1 itu misah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian yang misah adalah bulan Rajab. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan di dalam Islam. Rajab itu memiliki makna rojaba, tarjib, memuliakan, mengagungkan. Rojaba, yurajibu tarjiban. Maknanya adalah memuliakan dan mengagungkan. Maka bulan Rajab ada salah satu bulan yang sangat dimuliakan dan diagungkan dalam Islam. Bulan Rajab itu memiliki nama lain. Selain bulan Rajab, dia itu punya nama lain. Ada namanya Al-Asham, ada namanya Al-Ashab, ada namanya bulan Rajam. Ada Rajab, ada Rajam. Nah, pertama adalah Al-Asham. Al-Ashamu, Al-Ashabu, kemudian Rajam. Al-Asham itu maknanya adalah bulan yang tuli. Asham, tuli. Maknanya apa maksudnya? Tuli di sini adalah bulan yang sepi, sunyi, hening. Kenapa? Karena pada bulan tersebut tidak terdengar suara peperangan. Pada bulan-bulan lainnya itu biasa bangsa Arab itu selalu mengadakan peperangan antar kabilah, antar suku, antar bangsa. Tapi pada bulan Rajab itu diharamkan terjadinya pertumpahan darah. Maka dinamakan Al-Asham, artinya sunyi. Tidak ada suara pedang ataupun kuda perang yang digunakan saat terjadinya peperangan. Maka dinamakan Al-Asham, artinya tuli, sepi atau sunyi. Karena pada bulan tersebut diharamkan terjadinya peperangan dan pertumpahan darah. Kemudian bulan Rajab juga maknanya adalah Al-Ashab. Tadi Al-Asham. Sekarang Al-Ashab. Al-Ashab itu dari kata, kalau dalam ayat namanya kita bacakan apa? Inna sobabnal ma'a sobba. Ada nggak ayatnya Pak? Inna sobabnal ma'a sobba. Sesungguhnya kami telah menumpahkan, kami telah menuangkan, telah mencurahkan air hujan sebanyak-banyaknya. Maka Al-Ashab itu adalah bulan tersebut dipenuhi dengan tumpahan, dengan limpahan, dengan berbagai macam pahala, rahmat dan juga ampunan. Sebagaimana Allah telah menurunkan hujan sebanyak-banyaknya. Ketika hujan deras,
itu Allah turunkan sebanyak-banyaknya air dari langit. Maka seperti itu pula Allah menurunkan pahala, menumpahkan pahala kebaikan, rahmat dan ampunannya itu pada bulan Rajab. Banyak pahala kebaikan yang Allah limpahkan pada bulan Rajab ini. Maka namanya Al-Asob, bulan yang dipenuhi dengan berbagai pahala kebaikan. Ada juga namanya Rojam, Rojim, syaitan rojim. Rajam itu terkutuk. Maka pada bulan Rajab ini dirajam setan-setan, musuh-musuh Allah. Musuh-musuh Allah itu dirajam. Siapa? Setan. Maka pada bulan ini setan itu semuanya dirajam, dibelenggu dan dilempari dengan batu. Ini pada bulan Rajab. Maka ada namanya Al-Asom, ada namanya Al-Asob, ada namanya Rojam. Al-Asom artinya tuli, sepi, hening, tidak ada suara teriakan, tidak ada suara peperangan, tidak ada suara pertumpahan darah. Kemudian Al-Asob, pada bulan ini Allah curahkan, Allah tumpahkan berbagai macam pahala, berbagai macam kebaikan dan ketaatan yang kita lakukan. Itu pahalanya akan dilipat gandakan pada bulan Rajab ini. Kemudian Rojam, Allah telah merajam musuh-musuhnya pada bulan ini. Maka ada ulama yang mengatakan bahwa kebaikan yang dilakukan pada bulan Rajab itu pahalanya akan dilipat gandakan. Kalau kita melakukan ibadah, sholat, puasa, ngaji, baca Quran dan sodakoh, maka pahala-pahala tersebut akan dilipat gandakan pada bulan Rajab ini. Begitu juga sebaliknya, kalau kita melakukan dosa, kita melakukan maksiat, maka dosa-dosa tersebut ganjarannya, balasannya akan dilipat gandakan pada bulan ini. Apa kata ulama? Kenapa dinamakan bulan haram? Li'anna ta'ah fiha aksaru sawaban wal ma'siyah fiha asyaddu iqaban. Maka bulan Rajab dinamakan bulan haram. Kenapa? Li'anna ta'ata fiha aksaru sawaban. Ketaatan yang kita lakukan, amalan ibadah yang kita lakukan, itu pahalanya akan dilipat gandakan pada bulan ini. Dan juga sebaliknya, li'annal ma'siyata fiha asyaddu iqaban, bahwa maksiat yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan pada bulan Rajab ini pun balasannya, ganjarannya itu akan dilipat gandakan. Pahalanya berlimpah kalau kita melakukan kebaikan, dosanya pun banyak kalau kita melakukan maksiat di bulan yang mulia ini. Rasulullah SAW telah menjelaskan, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Apa kata Rasul? Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahru ummati. Ini kata Rasul. Rajab syahrullah, Rajab itu adalah bulannya Allah. Sya'ban syahri, dan Sya'ban itu adalah bulanku, bulannya Nabi Muhammad. Wa Ramadan syahru ummati, dan Ramadan adalah bulannya umatku. Coba kita perhatikan, ada Rajab, ada Sya'ban, ada Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban itu bulannya Rasulullah, dan Ramadan adalah bulannya umat Rasulullah. Apa maknanya? Rajab itu bulannya Allah. Maksudnya apa? Kita diperintahkan untuk selalu membaca istighfar kepada Allah. Maka pada bulan ini kita diperintahkan, dianjurkan untuk selalu memohon ampun kepada Allah. Maka bulan Rajab bulannya Allah, perbanyak mohon ampun, istighfar kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kemudian Sya'ban syahri, Sya'ban itu adalah bulanku, bulannya Rasul. Maksudnya apa? Maksudnya adalah maka perbanyak baca sholawat di bulan Sya'ban. Kemudian Ramadan syahru ummati, Ramadan adalah bulan umatku. Maknanya apa? Perbanyak membaca Quran di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran.
Maka kita sebagai umat Rasul, kita perbanyak baca Quran pada bulan Ramadan. Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulannya Rasulullah, dan Ramadan bulannya umat Rasulullah. Rajab memperbanyak istighfar kepada Allah, Sya'ban memperbanyak sholawat untuk Rasulullah, dan Quran bulan Ramadan kita banyak membaca Al-Quran. Kemudian ada lagi ulama yang mengatakan Rajab syahru zar'i, Sya'ban syahru saki, Ramadan syahrul hisad. Rajab adalah bulan kita untuk bercocok tanam. Sya'ban syahrul saki, bulan kita untuk menyiram tanaman yang telah kita tanam. Ramadan syahrul hisad, Ramadan adalah bulan kita untuk memetik, memanen apa yang telah kita tanam. Maka di bulan Rajab kita diperintahkan untuk bercocok tanam. Maksudnya apa? Kita banyak menanam kebaikan di bulan ini. Mesti banyak ibadah, masih banyak amalan, masih banyak kebaikan yang kita tanam pada bulan Rajab ini. Kenapa? Rajab adalah bulan kita untuk bercocok tanam. Tanamlah kebaikan, tanamlah kebajikan, tanamlah segala kebaikan-kebaikan itu di bulan Rajab. Kemudian di bulan Sya'bannya kita siram. Yang udah kita tanam kita sirami dengan banyak taubat, dengan banyak mohon ampun kepada Allah. Kemudian Ramadan kita akan memetik semua apa yang telah kita tanam di 2 bulan sebelumnya itu. Maka di bulan Rajab ini kita banyak menanam. Kita tanam segala kebaikan, kita tanam segala ibadah ketaatan. Maka di bulan Sya'ban kita siram, kita pupuk. Kemudian di bulan Ramadan kita akan memetik, akan memanen segala apa yang telah kita tanam. Itu insya Allah kita akan panen pada bulan Ramadan nanti. Maka kita dianjurkan apa amalan atau sunnah yang mesti kita lakukan di bulan Rajab ini. Yang pertama, banyak baca doa yang diajarkan Nabi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita udah hafal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami, berikanlah kami kebaikan pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami, sampaikanlah usia kami sampai ketemu dengan bulan Ramadan. 2 bulan lagi, 2 bulan lagi, 2 bulan yang akan datang Ramadan akan menyambut kita. Kita nggak bisa ngejamin. Apakah ada jaminan kita bisa berjumpa dengan Ramadan? Tidak ada satupun dari kita yang bisa ngejamin apakah kita masih berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah kasih kita kesehatan, Allah kasih kita panjang umur, badan yang sehat, sehingga kita bisa masuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang barokah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Maka kita baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami hingga kami bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Bahkan sahabat-sahabat Nabi itu mempersiapkan Ramadan 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. 6 bulan sebelum datang Ramadan, para sahabat sibuk, semangat dengan berbagai macam ibadah dan ketaatan. Banyakin doa, banyakin ibadah, banyakin kebaikan. Itu 6 bulan sebelum Ramadan sudah disiapkan dengan sebaik-baiknya. Itu sahabat Nabi, manusia yang paling mulia, generasi yang paling mulia. 6 bulan Ramadan sudah disiapkan dengan sebaik-baiknya. Sudah biasa menghatamkan Quran. Ada sahabat, ada ulama yang bernama Imam Syafi'i. Kana yakhtimul Quran kulla yaumin khatmah. Wa fi Ramadan yakhtimu sitina khatmah kulluha bisolah. Ada ulama yang bernama Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Hafal Quran usia 7 tahun, 10 tahun hafal kitab Muwatta, kitab Imam Malik yang isinya ribuan hadis.
Ada sebuah riwayat yang mengatakan kana yahtimul Quran kulla yaum. Imam Syafi'i setiap hari itu bisa menghatamkan Quran sekali. Satu hari bisa hatam 30 juz. Itu sebelum datangnya Ramadan. Kemudian setelah datangnya Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan, yahtimul Quran sittina khutmah kulluha bis shalah. Sebelum Ramadan, beliau hatam sehari 1 kali hatam. Nah, kemudian setelah datangnya Ramadan, setiap hari beliau itu bisa menghatamkan 2 kali hatam. Selesai Ramadan, beliau bisa menghatamkan 60 kali hatam. Subhanallah. Ulama hebat, ulama yang dijamin insya Allah memiliki derajat yang mulia di hadapan Allah. Ini ibadahnya sangat luar biasa. Sebelum datangnya Ramadan, hatam Quran. Ketika datangnya Ramadan, bisa menghatamkan Quran sampai 60 kali hatam. Itu selesai Ramadan, selesai 60 kali hatam Quran. Itu ibadahnya sangat luar biasa. Ilmunya bagaikan lautan, ibadahnya, tahajudnya, kebaikannya, sedekahnya, dan segalanya sangat luar biasa. Itu Imam Syafi'i, ulama panutan kita. Bagaimana dengan kita? Maka pada bulan Rajab ini kita banyakin doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balikna Ramadan. Atau kita baca juga Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku. Warhamni, ya Allah, kasihanilah, ya Allah, rahmatilah aku. Wa tub alayya, ya Allah, terimalah taubat-taubatku. Dosa-dosaku diampuni semuanya dan terimalah taubatku ini. Ini kita baca. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Baca habis subuh berapa kali? 10 kali boleh, semampu kita. Ba'da isya baca lagi. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku. Ya Allah, rahmatilah aku, curahkanlah rahmatmu kepadaku. Ya Allah, terimalah taubatku, ampunilah segala dosa-dosaku. Ini boleh kita baca selama bulan Rajab. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ini doa yang dianjurkan untuk kita baca di bulan Rajab ataupun selain di bulan Rajab, apalagi di bulan Rajab. Nah, kemudian apalagi amalan yang bisa kita lakukan? Memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa kita udah terlalu banyak. Dosa mata kita, betul nggak Pak? Kita kok keluar sedikit, ngelihatnya macam-macam, nggak pakai dicari, ada depan mata kita. Bahkan di HP, kita nggak sengaja kita buka WA, ada kiriman macam-macam, gambar cewek cakep lagi. Kita nggak sengaja kadang-kadang ada yang kita lihat, atau kita buka ini ada lagi, nggak pakai dicari depan mata kita, di rumah kita, dosa udah kelihatan di mana-mana. Kita nggak pakai keluar pun kita bisa ngeliat di HP kita dosa. Dosa kita banyak, mata kita dosa, mulut kita suka ngomongin tetangga, hati kita dengki, kesel, dendam sama saudara kita. Tuh dosa kita udah banyak, maka kita banyakin mohon ampun kepada Allah, terlebih pada bulan Rajab ini. Bulan untuk selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Hasan Basri, ini ulama sufi tasawuf yang sangat luar biasa, namanya Imam Hasan Basri. Basrah, nama kotanya Basrah. Maka nama ulamanya Imam Hasan Al-Basri. Apa kata beliau? Istaghsiru minal istighfar fi buyutikum wa ala mawaidikum wa fi turukikum wa fi aswakikum wa fi majalisikum wa aina ma kuntum fa innakum ma tadrun mata tanzilul maghfirah. Coba kita perhatikan. Kata Imam Hasan Basri, istaghfiru minal istighfar. Perbanyaklah membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah. Perbanyaklah mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kalian. Banyaklah baca istighfar fi buyutikum, baik di rumah-rumah kalian, di tempat-tempat tinggal kalian, di rumah kalian banyakin baca istighfar. Kemudian ala mawaidikum, di tempat-tempat makan kalian, di meja makan kita baca istighfar. Wa fi turukikum, di jalan-jalan kalian,
Kalau kita kerja sebagai Gojek, lampu merah kita tungguin lama, bacakan istighfar. Daripada kita bengong, kita banyak istighfar. Di jalan sekalipun kita diperintahkan baca istighfar. Wa fi aswakikum, di tempat-tempat dagang kalian, di toko-toko kalian, di pasar-pasar kalian, banyakin istighfar kepada Allah. Wa fi majalisikum, dan juga di majlis-majlis kalian. Wa aina ma kuntum, dimanapun kalian berada, perbanyaklah mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Innakum matadrun mata tanzilul maghfirah. Karena kalian itu tidak tahu pasti, tidak bisa memastikan kapan turunnya ampunan Allah. Jadi ampunan Allah bukan hanya turun ketika kita di masjid, bukan hanya ketika kita di musola, bukan hanya ketika kita di majlis-majlis ilmu. Dimanapun bisa turun ampunan Allah dan kita tidak bisa memastikannya. Mungkin di rumah kita, mungkin di tempat tidur kita, mungkin di tempat makan kita, mungkin dimanapun kita berada, di situ turunnya ampunan Allah. Maka mohon ampun kepada Allah kapanpun dan dimanapun kalian berada. Bukan hanya di musola saja, bukan hanya di masjid saja, bukan hanya di majlis saja. Dimanapun itu bisa ada kesempatan kita untuk mendapatkan maghfirah ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Katsir, apa kata beliau? Man ittasofa bisifatil istighfar yassarallahu alaihi rizqah wa sahala alaihi amrah wa hafidha alaihi sya'nahu wa quwwatahu. Siapa manusia yang selalu melazimkan istighfar mohon ampun kepada Allah, yassarallahu alaihi rizqah, Allah pasti akan memudahkan rezeki baginya. Jadi kalau selama ini rezeki kita masih sempit, rezeki kita masih sulit, mungkin kita kurangnya kita mohon ampun kepada Allah. Maka untuk mempermudah mendapatkan rezeki Allah, salah satunya adalah dengan banyak memohon ampun kepadanya. Wasahala alaihi amroh, Allah akan memudahkan segala hajat dan urusan kita, urusan dunia, terlebih lagi urusan akhirat kita. Kemudian wahafidhu alaihi sya'nahu wa quwwatahu, Allah akan menjamin, Allah akan menjaga segala apa yang ada pada diri kita. Allah jaga kesehatan kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga rumah tangga kita. Itu kalau kita banyak selalu memohon ampun kepada Allah. Man, apa tadi itu? Man ittasofa, siapa yang bersifat. Jadi istighfar itu jadikan sifat kebiasaan dalam hidupnya. Allah jamin rezekinya, Allah mudahkan segala hajatnya, Allah jaga dirinya, keluarganya, anaknya, rumah tangganya. Itu kalau kita banyak mohon ampun kepada Allah. Karena dosa kita udah gak kehitung, dosa kita udah banyak. Kita di majlis ini aja banyak dosa, ngomongin inilah macam-macam. Maka dengan banyak istighfar, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada ulama namanya Rabi bin Khaisam. Namanya Rabi bin Khaisam. Pernah dengar apa namanya, Pak? Supaya kita kenal dikit sama ulama, Pak ya. Kalau Imam Syafi'i kita tahu, Imam Hambali kita kenal, Imam Hasan Basri kita kenal. Ada lagi namanya Al-Imam Rabi' bin Khaisam. Rabi' bin Khaisam. Apa kata beliau? Beliau pernah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, atadruna madda wadawa wasyifa, tahukah kalian yang disebut racun itu, penyakit itu apa sih? Penyakit itu apa? Obat itu apa? Dan penawarnya penyakit itu apa? Qalu, kata sahabat-sahabatnya, la, kami nggak tahu. Racun apaan? Obat itu apa? Penawar penyakit itu kami nggak tahu. Apa kata Rabi bin Khaisam? Ada huwa dzunub, ad-dawa huwal istighfar, wasyifa antatub tsumma la ta'ud ilaihi abadan. Racun itu, penyakit itu, racun itu apa? Yaitu dosa-dosa kita. Maka dosa kita adalah racun buat diri kita. Semakin banyak dosa kita, semakin banyak penyakit, racun yang berada di dalam jiwa dan hati kita. Maka banyak dosa, banyak penyakit, banyak racun di dalam hati dan jiwa kita. Lalu apa obatnya? Ad-dawa huwal istighfar.
Obatnya adalah dengan banyak mohon ampun kepada Allah. Untuk menghapus racun tersebut, untuk menghilangkan penyakit-penyakit tersebut, maka banyaklah mohon ampun kepada Allah. Wasyifa, apa penawar penyakit tersebut? Antatub tsumma la ta'ud ilahi abadan. Engkau tobat dan janganlah mengulangi dosa yang pernah engkau lakukan. Maka racun itu adalah penyakit. Penyakit itu apa? Dosa kita. Dosa kita ada racun penyakit buat kita. Kemudian obatnya adalah dengan banyak mohon ampun kepada Allah. Dan penawarnya adalah ketika kita tobat, jangan kita ulangi dosa yang pernah kita lakukan. Maka kita pada bulan Rajab ini banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyakin doa, banyakin istighfar mohon ampun, dan juga memperbanyak baca sholawat. Kata Mbah Maimun, kata beliau, perbanyaklah sholawat pada bulan Rajab ini. Kenapa? Karena pada bulan Rajab ini Allah pertama kali meniupkan rohnya Nabi Muhammad ke dalam janin, ke dalam kandungan Bunda Aminah itu pada bulan Rajab. Kata Mbah Maimun, apa kata beliau? Allah itu pertama kali menghembuskan, meniupkan rohnya Nabi Muhammad ke dalam janin, ke dalam kandungan Bunda Aminah kepada ibunya Ibu Aminah. Itu pertama kali Allah tiupkan roh Muhammad pada bulan Rajab. Maka pada bulan Rajab ini kita pun disunahkan untuk berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rajab, coba kita hitung: Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, 9 bulan. Rajabnya ditiupkan roh Nabi Muhammad ke dalam kandungan Ibu Aminah. Kemudian pada bulan Rabiul Awal lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyakin baca doa, banyakin istighfar, banyakin sholawat, banyakin sedekah dan lain sebagainya. Itu ada sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pahala kita senantiasa Allah tetapkan, Allah balas dengan pahala yang berlimpah, dan mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin ini saja.